Saya perhatiin dari tadi Kak Jo sibuk aja nih. Lagi ngapain sih? Oh iya, aku lagi bikin rencana nih buat hari ini. Mau ngelakuin apa aja, biar nggak kelewat gitu. Walah, ini kan kita udah mau mulai kebaktian sekolah minggu nih Kak. Nanti lagi deh ya. Iya. Oh iya, betul juga. Oke deh, aku siap-siap deh. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang ya. Pastinya dong Kak. Halo adik-adik, perkenalkan saya Kak Abigail. Dan aku Kak Jo. Nah adik-adik, mari kita mulai kebaktian online hari ini. Jangan lagi ada yang jalan-jalan, makan, dan main ya. Yuk ambil sikap berdoa, kita mau bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah Kak Abi, aku mau tanya dong. Apa sih yang Kak Abi syukuri hari ini? Wah banyak banget dong tentunya Kak. Saya bisa bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, masih punya internet di rumah yang bagus, ada papa, mama, adik yang sayang sama saya, dan masih banyak lagi Kak. Puji Tuhan banget ya. Nah, kalau adik-adik di rumah, apa nih yang bisa kalian syukuri hari ini? Puji Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya atas segala berkat-Nya. Nah, yuk kita mulai dan menyembah Dia dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita ulang dari awal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu kalau kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selama bulan November ini kita belajar tentang karakter rajin. Dan hari ini kita mau belajar membuat rencana. Ngomong-ngomong, tadi Kak Jo buat rencana, udah doa dulu belum Kak? Oh iya, belum sih. Emang harus doa dulu ya kalau bikin rencana gitu? Kan rencananya aku aja yang bikin. Iya dong Kak, kan kita nggak pernah tahu besok akan terjadi apa. Jangankan besok, 1 jam, 1 menit kemudian aja kita nggak pernah tahu. Makanya kita perlu berdoa untuk mengandalkan Tuhan Kak. Betul. Ini ngingetin aku sama satu ayat deh dari Amsal 16 ayat 3 yang berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.
Jadi aku harus ngandelin Tuhan ya, Kak Abi. Oke, terima kasih Kak Abi udah ngingetin aku nih. Sama-sama Kak. Yuk Kak Jo dan adik-adik, kita bangkit berdiri dengan gerakan kita nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, dengan tetap bangkit berdiri, yuk kita lanjutin pujian kita dengan menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Nah, kita nyanyi ganti-gantian ya. Yang cewek nyanyi pertama ikutin Kak Abi. Yang cowok nyanyi kedua ikutin Kak Jo. Dan di ref kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Yuk, semua bergerak ya. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya, lalu setiap hari. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya, selalu setiap hari. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya, selalu setiap hari. Jesus is My best friend. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Mengapa kau bergila? Apa sebabnya? Ceritakan pada saya. Cintamu selalu bergila.
cinta Tuhan, siang malam terus selalu bergirang. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Pada pagi hari ini, kami sudah memuji Tuhan, dan saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami duduk tenang dan dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kak Oman doakan supaya semuanya sehat-sehat. Nah, pada pagi hari ini, Kak Oman mau cerita tentang membuat rencana. Membuat rencana. Cerita firman Tuhan hari ini yaitu tentang Ratu Ester. Nah, adik-adik, Kak Oman mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah melihat mahkota? Wah, pasti banyak yang sudah melihat mahkota ya. Adik, mahkota biasanya dipakai oleh siapa? Apakah oleh raja? Atau oleh ratu? Nah, adik-adik, pasti ratu ya. Mahkota itu dipakai oleh istrinya raja, yaitu ratu. Adik-adik, ada seorang ratu namanya Ratu Ester. Ratu Ester ini adalah orang Yahudi. Ester mempunyai paman, uncle. Nama pamannya itu adalah Mordekai. Siapa tadi nama pamannya? Mordekai. Adik-adik, pada
pada suatu hari pamannya Ratu Ester kelihatan sedih sekali. Mukanya muram. Dia sedih sekali adik-adik. Kalau menurut adik-adik, kira-kira kenapa ya pamannya Ratu Ester sedih? Wah, ternyata adik-adik, Ratu Ester melihat pamannya sedih. Kemudian dia bertanya, Paman kenapa sedih? Ternyata adik-adik, pamannya sedih karena bangsanya ada yang rencanain hal yang jahat kepada bangsanya. Wah adik-adik, kalau seandainya ada orang yang merencanakan hal yang jahat kepada kita, bagaimana perasaan kita? Wah, kita pasti sedih sekali ya. Pasti kita tidak senang. Nah, adik-adik, ternyata pamannya Ratu Ester sedih karena bangsanya, bangsa Yahudi itu direncanain hal yang jahat oleh orang. Kemudian Ratu Ester bingung. Dia bingung. Wah, kalau saya kasih tahu raja, pasti saya akan dihukum. Kok dihukum? Kasih tahu raja. Ternyata adik-adik, meskipun dia seorang ratu, tapi peraturannya itu dilarang untuk seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, datang menghadap raja kalau tidak diizinkan oleh raja adik-adik. Makanya Ratu Ester bingung. Wah, kalau seandainya saya pergi kasih tahu raja, saya pasti akan dihukum mati. Nah, karena itu Ratu Ester membuat rencana. Apa rencananya ya? Ternyata adik-adik, dia beritahu semua orang Yahudi, bangsanya, bangsa Yahudi, untuk berpuasa selama 3 hari lamanya. Tidak makan, tidak minum, semuanya harus berpuasa. Karena Ratu Ester akan pergi untuk bertemu dengan raja dan akan memberitahukan kepada raja tentang rencana jahat orang terhadap bangsa Yahudi. Adik-adik, setelah 3 hari semua orang berpuasa dan juga Ratu Ester berpuasa, mereka juga tentunya berdoa kepada Tuhan. Kemudian Ratu Ester pergi bertemu dengan raja. Adik-adik, apa yang terjadi? Apakah Ratu Ester dihukum? Ternyata tidak adik-adik. Raja senang bertemu dengan Ratu Ester. Sehingga akhirnya adik-adik, Ratu Ester dapat menceritakan semua rencana jahat orang terhadap bangsanya, bangsa Yahudi. Adik-adik, setelah itu raja akhirnya
akhirnya menolong Ratu Ester dan menyelamatkan semua orang Yahudi, adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata Ratu Ester itu tidak mau mengambil tindakan sembarangan. Dia memiliki rencana yang baik. Sebelum dia melakukan tindakannya, dia merencanakan semuanya dengan baik. Apa yang harus dilakukan, dia rencanakan semua. Sehingga hal yang jahat yang ingin dilakukan terhadap bangsa Yahudi akhirnya dapat diselesaikan oleh raja. Sehingga rencana jahat tadi tidak jadi. Akhirnya orang yang merencanakan hal yang jahat tadi dihukum. Nah, adik-adik, Kak Oman mau ajak kita semua supaya kita juga harus merencanakan semua yang akan kita lakukan. Karena Tuhan senang kalau kita merencanakan yang baik. Kemudian jangan lupa adik-adik ya, bahwa kita juga harus sediakan waktu juga untuk berdoa. Karena kalau kita sudah rencanakan semua apa yang akan kita lakukan, dan kita juga berdoa minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan senang dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Nah, adik-adik, bisa ada kita bangun pagi, oh saya harus berdoa, berterima kasih karena Tuhan sudah menolong. Kemudian setelah itu saya mau mandi. Setelah itu saya mau mandi, saya mau sarapan. Setelah itu saya pergi ke sekolah. Atau kalau hari Minggu ya, hari Minggu bangun pagi, saya berdoa, terima kasih Tuhan. Setelah itu kita mandi, kita sarapan, dan kita ikut sekolah Minggu. Kita bisa mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, kiranya kita juga harus belajar seperti Ratu Ester, membuat rencana supaya semua yang akan kita rencanakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita. Psalm 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami boleh melihat dan belajar dari Ratu Ester, cerita firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami mau supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjalani seluruh kehidupan kami dengan rencana-rencana yang baik. Dan juga kami juga mau supaya Tuhan memberkati setiap rencana kami. Berkati semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati juga semua guru sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau teman-teman bisa kumpulkan ke amplop seperti minggu lalu. Nah, setelah bisa ke GKK lagi, bisa diberikan ke guru sekolah minggu masing-masing untuk diberikan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan meminta pertolongan Tuhan waktu membuat rencana ya. Yuk kita nyanyikan pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih kalau kami masih bisa memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah melalui persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau yang pimpin dan sertai di kondisi yang mungkin kurang nyaman, kurang baik ini. Biarlah Engkau yang berkati setiap pemerintah maupun masyarakat agar bangsa Indonesia bisa pulih kembali. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang sudah sekolah offline. Biarlah Engkau yang berkati dan pimpin, juga berkati guru sekolah minggu dan orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan juga berkati pekerjaan mereka. Ya Tuhan, terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk adik-adik dan juga papa mama yang udah mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang hari ini. Salam sehat, tetap sukacita, sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.